Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau disinggung bahwa saya akan bicara solusi, tapi saya mengajak ibu-ibu dulu untuk melihat peta masalahnya. Ini kan karena situasinya sudah sangat ruwet ya. Sementara kalau kita mengambil Islam sebagai sebuah landasan kita setiap kita menganalisis referensi kita ketika kita melihat berbagai fenomena, termasuk dalam mengambil kesimpulan terhadap hal-hal itu, kita akan bisa melihat persoalannya dengan jelas. Dan karena itulah harapannya nanti kita juga bisa sebagai intelektual punya tanggung jawab memberikan rumusan solusi yang harusnya jitu, sesuai dengan peta masalahnya. Nah, kalau bicara resesi, itu memang bukan hal yang baru dalam sistem ekonomi sekuler yang diterapkan semua negara hari ini, ya termasuk yang adidaya baru semacam Cina. Artinya jangan juga terlalu overestimate bahwa dia tidak akan pernah mengalami resesi. Kan dia baru muncul sebagai sebuah kekuatan baru. Saya yakin dia pasti akan mengulang problem yang sama. Hanya just a matter of time, hanya masalah waktu. Apalagi hari ini dalam situasi pandemi, dia yang baru muncul sebagai adidaya baru saja, calon gitu ya, itu juga sudah terpukul persoalan yang sama. Jadi kalau bicara resesi itu saya sebut dengan istilah built-in satu paket. Kalau dunia diatur dengan sistem ekonomi sekuler satu paket, karena di dalamnya itu ada faktor-faktor pencetus krisis, ada faktor-faktor pencetus ketidakstabilan perekonomian, dari naik turun anjlok kembali akan selalu begitu, makanya disebut dengan siklik krisis yang selalu berulang. Tuh saya sebut ada dua faktor pencetus utama. Yang pertama memang karena ekonominya sekuler, spekulasi berbasis harga, sehingga akan terjadi penggelembungan transaksi tanpa disertai produktivitas, itu sudah pasti berujung resesi, berujung pada krisis. Plus berkolaborasi dengan sifat krans tamak manusia itu diberi ruang. Jadi sifat tamak manusia yang ini khas bentukan peradaban sekuler. Karena kalau Islam kan mengajarkan jangan kejar dunia. Dunia itu kan kalau dikejar seperti orang minum air laut itu. Nggak akan pernah merasa hausnya. Semakin banyak dikejar dunia, semakin banyak minum air laut, ya semakin nggak akan pernah puas. Nah, sehingga ini berkolaborasi menciptakan krisis mulai dari Black Tuesday 29, itu yang disebut dengan Great Depression, tahun 87, 98, 2000, 2008, 2018. Nah, bedanya apa dengan 2020? Bahkan sampai dengan ke analisis, apakah Indonesia termasuk negara yang bisa bertahan? Pertanyaannya, dalam beberapa tahun ke depan, kalau pandeminya tidak kunjung selesai, apakah Indonesia masih ada? Itu bahkan muncul pertanyaannya ke arah sana. Nah, bedanya dengan krisis-krisis sebelumnya, resesi di ekonomi di tahun 2020 itu berkolaborasi antara dua sektor yakni sektor non-realnya yang disebut dengan twin ekonomi kembarannya sektor real itu, karena di situ di berbagai lantai bursa tadi diperdagangkan mata uang. Itu saja sebelum ada wabah memang sudah menciptakan krisis berulang. Gambaran singkatnya begini, Bu. Kalau transaksi normal tanpa riba, orang kalau negara itu mengatur peredaran uang 100, produksi barangnya juga 100 dan jasanya 100, kan klop. Tapi kalau riba, produksi barang dan jasanya itu dari 100, kemudian karena riba bisa berlipat jadi 1000, bisa berlipat jadi 1.000.000, sementara uang yang beredar tetap 100. Nah, itu yang nanti menciptakan krisis tuh, antara volume transaksinya dengan volume mata uangnya itu nggak imbang, sehingga bubble-nya itu, gelembungnya itu pecah. Nah, di tahun 2020 ini diperparah karena, ini saya sebutkan dalam kalimat ini, ada kebijakan ekonomi dan kesehatan yang salah, yang diambil oleh semua negara hari ini, diikuti oleh negara berkembang termasuk Indonesia, pada saat menghadapi pandemi COVID. Yakni apa? Kebijakan yang salah itu adalah menutup atau mengurangi kegiatan ekonomi dengan alasan bahwa ini wabah tidak bisa dikendalikan. Sehingga ditutuplah berbagai pasar, ditutuplah berbagai pabrik, ditutuplah berbagai kegiatan di sektor real. Jadi saudara tadi sektor non-realnya itu memang sejak awal sudah pasti kena krisis.
Ditambah lagi sekarang ada langkah, ini wallahu a'lam apakah by design langkah ini oleh siapa, tapi yang jelas bahwa langkah ini dilakukan oleh semua negara hari ini, menutup sektor real, sudah pasti akan berujung pada krisis. Langkah itu terlihat di Indonesia, bahkan kalau melihat profil APBN 2021, ini saya sebut dengan kalimat penyelesaian pandemi tidak menjadi prioritas karena anggaran antara anggaran kesehatan dengan anggarannya infrastruktur jauh lebih besar anggaran infrastruktur di 2021. Anggaran untuk penyelesaian pandemi dengan anggaran untuk membangun infrastruktur itu lebih tinggi yang infrastruktur. Nggak tahu apakah pemerintah ini seakan-akan nggak ada lagi virus ini atau bagaimana sehingga kok profil anggarannya menjadi seperti itu. Tidak kita lihat negara ini melakukan langkah-langkah semacam di paparan ini saya sebutkan tidak ada instruksi secara serius, padahal kan intelektualnya ini kan banyak sekali. Tidak ada instruksi serius bahwa ini harus diteliti, segera temukan obatnya, support penuh dari keuangan negara. Ada seruan tapi tidak ada koordinasi secara intens memastikan bahwa itu berhasil dengan cepat karena pandeminya harus segera diatasi. Tidak ada koordinasi intens antar berbagai sektor untuk menyisir area mana yang terkena wabah dan mana yang terinfeksi. Kalau memang serius mau menyelesaikan pandemi, seharusnya itu semua dilakukan. Area yang terinfeksi diisolasi, dikarantina, disupport penuh, disembuhkan warganya, termasuk tidak ada langkah menutup akses ke Cina sebagai asal sumber wabah. Tidak terlihat bahwa rezim hari ini melakukan itu semua. Ini yang kemudian saya sebut tadi, terkesan bahwa penyelesaian pandemi itu tidak menjadi prioritas utama. Sementara, kalau kita lihat akar penyebab dari kondisi mandeknya ekonomi itu, karena pandeminya tidak segera diatasi. Selama pandeminya tidak segera diatasi, orang pasti berjaga-jaga sendiri. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah beli baju. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah pergi ke pasar. Jadi, karena situasinya serba tidak jelas. Nah, kalau kemudian yang dikampanyekan itu sebatas apa yang digaungkan oleh WHO, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya, tapi inti solusinya yang diajarkan oleh Islam bahwa tidak boleh mencampur baurkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, itu tidak dilakukan, persoalan nggak akan selesai. Ekonomi tetap mandek karena semua orang dalam posisi yang ragu kalau mau beraktivitas. Faktanya juga kita lihat tidak terlalu mengada-ada ketika orang dipaksakan dicampur baur, meskipun tadi dengan protokol kesehatan, terbentuk klaster-klaster baru penyebaran virus. Ini kita belum bicara Indonesia itu ada 2 musim, mau masuk musim hujan. Lah kalau sudah musim hujan itu kita sering mendengar selama ini tanah longsor dan lain-lain. Kemudian bayangkan nanti ada pengungsian dan lain-lain. Kerumunan orang seperti apa nanti keadaannya. Plus yang pilkada nggak mau direm. Jadi situasinya ini sudah semakin acak adul ya. Tidak karu-karuan ke depannya sebetulnya ini maunya bagaimana negara ini ketika menghadapi pandemi COVID-19. Jadi tentu akan sulit membayangkan ekonomi itu akan bergerak secara normal kalau situasinya demikian. Kalau pandemi COVID-nya tidak ditangani secara serius, dilakukan penyembuhan dengan tuntas, dengan dukungan penuh dari keuangan negara, maka orang pasti akan mengurangi laju aktivitasnya. Itu pasti akan begitu karena wajar orang tidak mau memasukkan dirinya dalam situasi bahaya. Nah, problem itu ditambah lagi gitu. Ditambah lagi ada problem lain. Sebagaimana tipikal sebuah negara sekuler, Indonesia itu pergerakan perputaran ekonominya faktanya yang berada dalam kendali pemerintah itu hanya 30%. Sementara yang 70% itu berada dalam kendali korporasi besar. Jadi kalau kita lihat mereka melakukan apa hari ini, mereka menahan laju investasinya. Let's see, wait and see bagaimana situasi ke depannya. 70% perputaran kendali ekonomi itu yang berada pada korporasi besar mereka tahan. Jadi sudahlah tadi di masyarakat keadaannya begitu, ditambah lagi situasi pergerakan ekonomi ini kontrol pemerintah tidak 100%, sehingga ini yang saya katakan tadi meniru langkah Cina tapi tidak dilihat dulu profilingnya secara utuh. Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat
bagaimana kemudian langkah pemerintah terlihat jelas hanya mengandalkan program bansos, hanya mengandalkan program jaring pengaman sosial. Mungkin tadi dengan logika mau nyontoh Cina tadi itu ya. Kalau konsumsi masyarakat meningkat, maka akan terjadi pergerakan ekonomi yang naik. Jadi dari kontraksi nanti bergerak ke pertumbuhan. Yang kemudian tidak difikirkan secara serius atau belum, Allah alam, saya kurang tahu bagaimana cara berpikirnya, tapi yang kemudian mestinya difikirkan adalah berapa lama kalau kemudian langkah ini mau diambil. Kekuatan keuangan negara hari ini berapa lama? Dalam keadaan di awal-awal kontraksi saja yang masih minus 5% itu sudah berbagai alasan dikemukakan pemerintah bahwa defisit APBN perlu diperlebar. Berarti kan dengan kata lain, kata-kata defisit diperlebar itu adalah perlu menambah pemasukan baru dari hutang. Intinya begitu makna dari kalimat itu. Berarti kan kita akan berhadapan dengan persoalan tambahan lagi. Jadi sudah semakin menumpuk lagi masalahnya. Hutangnya semakin bertumpuk-tumpuk karena memang terlihat bahwa dengan kalimat-kalimat tadi itu, bahwa bantuan sosial itu mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari hutang ke lembaga keuangan internasional atau kepada negara lain. Nah, dari berbagai fakta ini kita membacanya bagaimana situasinya ini. Kalau kita menggunakan sudut pandang mata air atau referensi berpikir kita adalah Islam, kita akan bisa menyimpulkan dengan mudah, tidak terlalu sulit sebetulnya, untuk sampai pada satu kesimpulan, memang situasi ekonomi dunia kacau hari ini. Jadi kalau tadi dikatakan, taruhlah Cina satu-satunya yang tumbuh 6%, saya menyarankan coba dilihat lebih detail. Fakta kehidupannya bagaimana? Kan tadi angka, itu baru bicara angka. Apakah berarti ketika angkanya plus persoalan selesai? Apakah berarti ketika angka pertumbuhan itu plus maka wabah itu sudah selesai? Apakah berarti ketika pertumbuhan plus berarti everything is fine, semua masyarakat hidup rukun dan sejahtera? Apakah begitu? Keadaannya sepertinya harus kita lihat secara lebih detail bagaimana potret Cina memperlakukan warganya. Tiongkok ya, saya sebut Tiongkok saja karena yang sedang kita bahaskan negaranya. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan ada kekacauan pada sistem ekonomi dunia hari ini yang kalau kita gunakan salah satunya adalah referensi kita dalam mengambil kesimpulan adalah Quran surat Al-Hasr ayat 7, kita akan bisa melihat keadaan ini secara jelas. Allah sudah menyampaikan di dalam ayat tersebut, kailayakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Satu keadaan yang jelas-jelas dilarang oleh Islam, yakni sirkulasi atau perputaran harta itu hanya terjadi di kalangan orang-orang kaya saja. Itu adalah masalah. Jadi kalau kita pakai angka tadi pertumbuhan 6%, sekian persen, tapi jika itu hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya saja, itu sudah masalah. Apalagi kalau nggak berputar. Jadi sekarang itu sudah, apa istilah Jawanya itu nemen gitu ya. Jadi saudara, kalau yang pertumbuhan plus saja itu belum tentu nggak ada masalah kalau kita pakai pisau analisis Islam. Jadi kalau plus tapi hanya berputar di kalangan orang kaya saja, ya masalah. Apalagi kalau mandek ekonominya jauh lebih masalah lagi. Karena tadi ditahan kan di 70% di tangan korporasi besar. Mereka tidak kekurangan harta, tidak kebingungan seperti rakyat bahwa harus makan apa hari ini. Mereka tidak bermasalah di situ, well educated, 70% tadi itu. Nah, disitulah letak persoalan kekacauan sistem ekonomi dunia hari ini dan ada jawaban, saya tidak mengatakan secercah, bahkan itu seterang matahari. Ada cahaya seterang matahari yang dibawa oleh Islam untuk menyelesaikan kekacauan situasi ekonomi hari ini, yang tadi faktanya harta hanya berputar-putar saja di kalangan orang kaya, mayoritas penduduk bumi tidak pernah dilewati harta itu, sehingga mereka didera kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan seterusnya. Sementara seterang matahari Islam itu sudah datang membawa konsep yang sangat detail, yang diterap bukan hanya tawaran konsep, bahkan pernah diterapkan dalam sebuah negara selama tidak main-main 13 abad. Teruji dalam 13 generasi manusia, bagaimana caranya Islam mengatur agar sirkulasi kekayaan berjalan secara lancar.
Ada 4 mekanisme. Yang pertama, Islam melarang keras kanzul mal atas nama apapun. Jadi kegiatan kanzul mal berarti dia menarik harta dari sirkulasi di sirkulasi perekonomian, dan itu betul-betul dilarang, ada sanksi hukumnya. Meskipun dikeluarkan zakatnya juga tetap terkena sanksi, artinya nggak ada tawar-menawar. Kanzul mal itu mengakibatkan persoalan dalam roda perekonomian. Yang kedua, agar harta tidak hanya berputar-putar di kalangan orang kaya, Islam sudah jauh-jauh mengatur tidak boleh dibuka akses privatisasi terhadap aset dalam jumlah yang besar. Yang Allah ciptakan di muka bumi ini bukan hanya untuk 1-2 orang. Allah ciptakan berbagai barang tambang, laut, hutan, dan berbagai aset yang lain itu untuk menjadi milik bersama. Karena itulah negara harus hadir mengelolanya, bukan untuk berbisnis, tapi mengelolanya untuk mengembalikan hasilnya kepada masyarakat luas. Itu untuk memastikan harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Kemudian yang ketiga, dengan menerapkan sistem moneter emas dan perak, sehingga tertutup celah sebuah negara memanipulasi negara lain dengan menggunakan mata uang yang sebetulnya tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa kemudian kalau kita bandingkan antara Amerika dengan Cina, kenapa Amerika juga tertohok dalam situasi resesi? Sebetulnya Cina juga sama. Tapi kenapa Amerika masih tetap survive sebagai negara adidaya? Karena mata uangnya satu-satunya yang dipakai oleh semua negara hari ini. Kemudian Cina, meskipun dia mata uangnya tidak dipakai berbagai negara, tapi dia punya 2 sistem mata uang. Di negaranya sendiri dia pakai yuan, keluar dia baru pakai dolar. Dan di beberapa negara bahkan dia sudah menetapkan yuan sebagai mata uang pengganti di negara itu. Jadi ada manipulasi sebuah negara terhadap negara lain melalui sistem mata uang. Dan itu ditutup celahnya jika sebuah negara menggunakan sistem mata uang emas dan perak, maka dia tidak akan bisa dimanipulasi oleh negara lain. Kemudian yang keempat, ini adalah ujung dari semuanya, adalah seperti ayat yang dibacakan tadi. Riba itu adalah penyebab dari semua kelimbungan ekonomi hari ini, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba seperti orang yang kemasukan setan. Negara yang menerapkan riba tidak akan tumbuh tegak, tidak akan stabil perekonomiannya. Jadi kunci-kunci ini sebetulnya sudah diajarkan oleh Islam, dicontohkan prakteknya dalam bentuk negara khilafah Islam, tinggal sekarang kemauan dari umat manusia untuk mengambilnya ataukah bertahan pada kesombongannya, merasa bahwa aturan buatannya sendiri itu yang lebih cocok. Nah, kalau kita melihat berbagai mekanisme tadi, itu membuat sirkulasi ekonomi berjalan secara lancar. Nah, plus kalau ketambahan situasi wabah, ibu-ibu, seperti hari ini, maka negara khilafah itu, sebagaimana dulu kita lihat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, akan memprioritaskan upaya penyelesaian wabah, itu menjadi prioritas. Dan tidak perlu berhitung berapa kapasitas kemampuan keuangan negara. Nggak usah berhitung untung dan rugi. Dan justru ketika itu dilakukan, maka berdampak baik bagi perekonomian. Kenapa? Karena begitu wabahnya selesai, orang beraktivitas normal, ya sudah, ekonomi akan bergerak kembali. Hari ini itu kan macetnya karena ya orang serba berhitung kalau mau keluar rumah, orang serba berhitung kalau mau pegang ini, pegang itu di ruang publik, karena kondisinya tidak jelas. Nah, kalau itu segera diselesaikan tadi dengan langkah yang diajarkan Islam adalah karantina lokal, bukan karantina brutal seperti hari ini ya. Semuanya ditutup, semua ekonomi dihentikan. Ya sudah pasti masuk ke situasi resesi yang akan terjadi. Jadi kalau kemudian dipadukan tadi antara yang diajarkan Islam, segera mentrace, menelusuri mana area yang memang penduduknya terkena wabah, mana desa-desa yang masih hijau, berarti desa-desa yang masih hijau itu tetap kegiatannya seperti biasa. Sementara yang sudah terkena wabah ya berarti segera ditutup, dan ini memang membutuhkan support penuh dari keuangan negara untuk menyehatkan kembali orang-orang yang ada di sana, melarang mereka keluar, yang daerah hijau dilarang masuk ke area itu. Selesai nanti keadaannya kalau ini dikoordinasikan secara rapi, dan memang itu saya membayangkan sulit koordinasi rapi dalam sistem format negara demokrasi. Kekokohan sistem koordinasi yang baik itu memang hanya akan dijumpai dalam sistem format negara khilafah Islam. Mungkin kita nanti diskusi di lain waktu membandingkan format bernegara. Artinya format bernegaranya sendiri itu memang menyulitkan kalau bentuknya demokrasi itu,
untuk bisa menyelesaikan wabah secara tuntas. Kenapa kalau di era Khalifah Umar bin Khattab yang areanya juga sangat luas, itu bisa segera ditrace, diisolasi areanya dan seterusnya, karena ada keunggulan dalam bentuk format bernegaranya. Kemudian ada yang lainnya support penuh dari sistem keuangan negara. Nah, saya masuk ke 2 slide terakhir. Ada tantangan tersendiri kalau kita mau mengembalikan penerapan ekonomi syariah secara kafah. Saya berangkat dari fakta Indonesia hari ini dan berbagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Keinginan untuk kembali kepada ekonomi syariah itu sudah sangat kuat. Tapi kemudian yang berkembang adalah dibawa ke ranah financing. Dugaan kuat ada pengaruh korporasi. Artinya karena ada profit dalam kegiatan itu, ketika orang itu mengkolek dana dari masyarakat, masuk ke sektor perbankan. Nah, ketika orang tidak ingin riba, kemudian dia mencari produk perbankan yang non-ribawi, itu malah ditangkap menjadi satu peluang bisnis baru oleh korporasi finansial, korporasi yang bergerak dalam sektor keuangan, lembaga keuangan baik yang perbankan atau yang non-bank. Sehingga ini berkembang secara pesat, aspek financingnya, tapi dilematisnya, Ibu Yulia tolong di-mute Bu Despri. Tapi dilematisnya karena mikro itu payung besarnya adalah makroekonomi, dan makroekonomi ini memang nggak akan pernah berbasis syariah. Kenapa? Karena memang tidak bisa menerapkan makroekonomi syariah tanpa politik format bernegara khilafah. Tidak mungkin. Jadi akhirnya kemudian regulasi di mikro ini berbenturan dengan aspek makronya. Yang kemudian terjadi adalah banyak sekali modifikasi akad yang dilakukan agar bisa running gitu. Aspek di mikronya. Makroekonomi syariah itu meliputi apa? Sistem keuangan negara, APBN negara, sistem fiskal, sistem moneter, kemudian termasuk makroekonomi syariah itu melarang non-ribawi dan non-spekulatif. Artinya kalau pakai makroekonomi syariah pasti lembaga keuangan ribawi ditutup semua. Dan karena itu tadi saya katakan selama format bernegaranya demokrasi ini pasti tidak akan pernah dilakukan. Yang kemudian terjadi karena hanya bergerak di sektor financing, problem dukungan penuh kas keuangan negara terhadap situasi wabah nggak ada. Tidak ada tersedia kas negara yang besar untuk menghadapi kebutuhan dana yang besar pada saat situasi wabah. Kenapa? Karena sistem keuangan negara itu masuk ke ranah makroekonomi syariah yang hari ini masih belum dipakai. Dan saya yakin tidak akan pernah dipakai, karena kalau ini dipakai berarti mengganti bentuk negara. Sementara ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa kompatibel dalam bentuk format negara khilafah, karena nanti kan berarti mengganti pos-pos pendapatannya, menghentikan semua kegiatan ribawi, menghentikan semua ekonomi yang spekulatif, dan ini adalah menutup semua pintu ketamakan dan keserakahan para korporasi tadi, dan mereka adalah pemegang saham terbesar yang mereka membuat ini tidak pernah terrealisasi hari ini. Jadi sebetulnya penolakan itu bukan datang dari mayoritas manusia ya, tapi dari sebagian kecil orang-orang yang berada pada posisi korporasi besar itu. Nah, di slide terakhir ini saya tutup dengan masa depan Indonesia. Tadi kalau bicara Indonesia ini masih ada atau tidak, tergantung Indonesia mau ambil aturan mana. Kalau yang diambil itu adalah sistem aturan yang seterang matahari tadi, yang dibawa oleh Islam, insya Allah bukan hanya akan eksis, Indonesia itu bahkan akan menjadi sebuah negara besar yang meluas, yang menyebarkan kebaikan bagi seluruh dunia, menyebarkan risalah Islam, maka dia akan berproses menjadi sebuah negara yang seperti itu. Ketika kapan? Ketika dia menerapkan syariah secara kafah, mengambil sistem hukum secara kafah yang sudah diturunkan oleh Allah, dan untuk bisa menerapkan Islam secara kafah itu, maka dibutuhkan sistem politik bernegara yang kompatibel, yakni negara khilafah Islam. Dan saya tutup dengan penjelasan terakhir, untuk bisa menerapkan syariah secara kafah, berarti kita membutuhkan institusi yang juga diajarkan oleh Rasul kita, tidak dalam bentuk negara apapun itu, yakni yang diajarkan Islam itu adalah sebuah bernegara yang khas, yang kepala negaranya itu diangkat melalui proses baiat. Jadi sudah pasti di situ ada kerelaan dari masyarakat. Karena tidak mungkin ada kalau rakyatnya nggak rela. Dan pasti yang dipilih adalah orang yang disenangi oleh masyarakat.
Jadi tidak pernah dalam lintasan sejarah muncullah seorang kepala negara yang rakyat itu sebetulnya mayoritas nggak suka sama dia. Itu nggak ada kejadian begitu. Dan untuk bisa membangun negara yang demikian, maka Rasul kita juga sudah mencontohkan langkah-langkahnya yang saya resam dalam sebuah kalimat singkat di sini, yakni dengan secara berjamaah. Tidak mungkin kita umat Islam menegakkan sebuah negara dengan kegiatan masing-masing, ya. Tapi harus berjamaah, umat Islam ini bersama-sama bersatu menegakkan sebuah sistem yang dicontohkan Nabi tadi. Nah, aktivitasnya pun juga sudah dicontohkan oleh Nabi. Saya highlight dalam 2 poin besar, yakni aktivitasnya itu non kekerasan, bukan aktivitas fisik. Jadi memang harus bersabar dalam menyampaikan, dalam membangun narasi-narasi, melakukan penetrasi pemikiran yang disebut dengan dakwah politik, menjelaskan tentang Islam, menyiapkan masyarakat itu agar faham dan siap diatur dengan syariat Islam. Nah, itu gambaran dari dakwah non kekerasan. Dan langkah-langkah itu memang tidak mungkin bersatu dengan kebatilan. Menegakkan sebuah sistem yang putih tidak mungkin kita campurkan dengan sebuah sistem yang hitam. Nanti yang putih itu akan hilang warnanya, menjadi hitam juga. Jadi sebuah konsep kebenaran hanya akan menemukan titik tujuannya dengan langkahnya sendiri. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi tadi, dengan dakwah politik secara berjamaah, kemudian dilakukan secara intens, dievaluasi langkah-langkahnya, tidak menyatukan diri dengan konsep pemerintahan yang ada, tapi membangun satu sistem negara yang baru, yang akan menggantikan sistem negara yang lama. Nah, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Puncaknya ketika ada perintah berhijrah, itu adalah momentum deklarasi tegaknya negara baru itu. Semoga kita semua memiliki semangat yang kuat untuk mengisi sisa waktu, modal umur kita yang sangat berharga, yang mungkin tidak banyak ini, tidak lama lagi ini, tapi kita berharap ini adalah menjadi waktu-waktu terbaik yang kita miliki sepanjang kita menjadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.